Nama Kolonel Infantri Priyanto saat ini sedang ramai di pencarian. Di Google banyak yang mencari nama Kolonel Infantri Priyanto. Lantas siapa Kolonel Infantri Priyanto itu? Melansir Tribun Manado, sosok Kolonel Infantri Priyanto merupakan Kasih Intel Kasrem 133 NW Gorontalo Kodam 13 Merdeka. Sebelum menjabat Kasih Intel, Kolonel Infantri Priyanto menjabat Irutum Itdam 4 Kodam Diponegoro. Kolonel Infantri Priyanto menjabat sebagai Kasih Intel sejak tanggal 8 Juni tahun 2020. Saat ini Kolonel Priyanto ditahan di Manado dan terancam hukuman berat. Selain menghilangkan nyawa Handi dan Salsabila, Priyanto juga mencoreng nama baik TNI AD karena perbuatan tak bertanggung jawab sebagai abdi negara yang digaji dari uang rakyat. Dua pelaku lainnya adalah Kopral 2 Datugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro. Saat ini tengah jalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Dan Kopral 2 Ahmad Dinas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Saat ini tengah jalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro, Semarang. Melansir Tribun News, ketiganya diduga dalam kecelakaan sejoli Handi dan Salsabila di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Yang membuat viral, bukannya membawa ke rumah sakit, ketiga aparat negara ini membawa dan membuang korban di sungai. Hasil penyelidikan sementara polisi, salah satu korban Handi, dinyatakan masih hidup saat dibuang ke sungai. Polresta Bandung melimpahkan penyidikan dugaan keterlibatan oknum TNI AD itu. Dalam peristiwa itu sejoli Handi dan Salsabila jadi korban kecelakaan. Jasad keduanya dibuang dan ditemukan di Sungai Serayu pada tanggal 11 Desember lalu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun mengambil tindakan tegas. Andika Perkasa telah memerintahkan penyidik TNI dan TNI AD serta Auditor Jenderal TNI untuk lakukan proses hukum. Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Prantara Santosa melalui keterangan yang diterima pada Jumat tanggal 24 Desember. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago mengatakan kasus ini dilimpahkan karena pelaku oknum TNI AD. Meskipun demikian, polisi tetap membantu proses penyelidikan kasus kecelakaan yang menabrak dua sejoli itu. Terkait alasan pelimpahan kasus ini dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi, RD mengatakan, hal tersebut berdasarkan hasil temuan penyelidikan saat hari kejadian. Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Ari Trihedianto yang hadir di Mapolda, menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara dugaan pelaku mengarah pada anggota TNI. Sebelumnya, dua sejoli Handi Saputra 16 tahun dan Salsabila 14 tahun menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada Rabu tanggal 8 Desember tahun 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Nagrek. Handi dibuang ke sungai padahal masih hidup. Kasus ini menyita perhatian publik karena pelakunya aparat negara. Oleh masyarakat, kemudian kita pelajari, ya. Dari itu semuanya kami menyepakati koordinasi, hasil koordinasi, kami menyepakati bahwa perkara ini nantinya akan dilimpahkan kepada Pomdam untuk selanjutnya melakukan penyelidikan hingga menemukan apakah pelaku tersebut adalah bagian dari Pomdam. Ini pun dari TNI. Ini pun masih terlalu jauh. Ya, kita dan kami pun dari kepolisian tetap menyelidiki. Karena ini menyangkut di video awal, ya, menyangkut video awal yang sekiranya membutuhkan perhatian.